Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nasik dan mansuk. 1. Pengertian nasik dan mansuk. Secara etimologi, nasik memiliki beberapa makna, sehingga ulama memberikan makna yang bervariatif bagi nasik. Az-Zakarni memahami nasik secara harfiah sebagai berikut. A. Izlah asyi'u iddammah, yang bermakna menghilangkan sesuatu dan meniadakannya. Makna ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyan illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhallahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. B. Naqalal syi'a wa tahwilah ma'abaqa ahfi nafsah, yang artinya memindah sesuatu yang mengalihnya sementara substansi yang dipindahkan tetap ada. Makna ini tercakup dalam firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 29. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun. Artinya, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Sedangkan As-Sayyuti Az-Zakarshi membagi pengertian nasik secara bahasa kepada 4 makna sebagai berikut. 1. Al-Izalah. 2. At-Tabdi. 3. At-Tahwil. 4. An-Nakhal. Macam-macam nasik dan mansuk. A. Pertama, nasik bacaan dan hukum. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Muslim yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, di antara yang diturunkan kepada beliau adalah bahwa 10 susuan yang diketahui itu menyebabkan pemahroman, kemudian dinasik oleh 5 susuan yang diketahui ketika Rasulullah wafat. 5 susuan ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca, ucap Aisyah, karena ia tidak terdapat dalam mushaf Utsmani. Kesimpulan ini dijawab bahwa yang dimaksud dengan perkataan Aisyah tersebut ialah ketika menjelang beliau wafat. B. Pada umumnya nasik itu untuk meringankan, maka ditetapkanlah tilawah untuk mengingatkan akan nikmat dihapusnya kesulitan atau musyaqqah, suatu kewajiban. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Wahyu. 3. Contoh nasik dan mansuk. Adapun ayat-ayat yang mansyur nasiknya dapat kita lihat di bawah ini. Di antara ayat yang mansyur nasiknya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 dinasikkan dengan hadis, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi waris. Ayat 240 dalam surah Al-Baqarah dinasikkan dengan ayat 234 terdapat dalam surah yang sama. Dan ayat 224 dalam surah Al-Baqarah dinasikan dengan ayat 286 dalam surah yang sama. Setelah sedikit membahas seluk-beluk tentang naks, tentu terjadi nasik dalam syariat tidak terlepas dari hikmah. Karena jika tanpa hikmahnya bisa saja dikatakan Allah bermain-main dengan hukum yang diturunkannya. Adapun hikmah adanya nasik adalah untuk menjaga kemaslahatan hamba, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna,
sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia. Cobaan dan ujian bagi mukhalaf, apakah ia mengikuti atau tidak menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab, jika nasik itu beralih kepada yang lebih berat, maka terdapat tambahan pahala. Jika beralih ke yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan bagi hambanya. Kesimpulan dari apa yang telah dibahas atau yang dijelaskan bahwa nasik adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil atau kitab syara yang lain. Dalam nasik diperlukan syarat, yaitu hukum yang mansuk adalah syara. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang dimansukkan, dan kitab yang dihapus dan diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.